Sister Hong Manurung, kau kenapa sih capret terus di pengadilan itu? Kurasa mulai Nikita Mirzani ditahan dia nggak berak-berak loh. Bayangkan 6 bulan nggak berak, makanya capret terus. Dalam kehidupanku itu, mau kau itu orang Batak, semarga, satu suku, agama, ya kalau memang nggak cocok, nggak datang ke rumah, diribak. Kalian pernah nengok nggak mama-mama mohon maaf ya, yang baru kenal teknologi di tahun 2024? Kalau teleponan sama anak-anaknya juga di perantauan pakai telepon umum atau telepon tetangga. Ya waktu masa sekolah itu menggunakan buku yang bertuliskan diary, nggak ada namanya bikin status di sosial media. Setiba-tiba di era zaman digital ini mengenallah namanya sosmed. Pas terkejut ya kan? Kayak gitu lah aku tengok Sister Hong Manurung ini. Kau ngapain sih ha? Bikin malu tahu kau. Bikin malu. Malu dari satu marga, malu dari satu suku. Malu lagi dengan jabatan kau yang menjadi JPU. Tapi kayak gitu kelakuan kau. Aduh, pernahnya kau pikirkan itu? Pikirku lah. Setiap persidangan itu kau selalu menonjol mencari perhatian. Yang gak ada lagi yang lain yang bisa kau tonjolkan. Entah hidung kek, entah rambut yang lepek kek. Biar mekar dikit, bikin dikit. Biar menjadi pusat perhatian. Jangan caper. Gak ada yang selera sama kau. Kayak cabai-cabian yang lewat dari depan lapo tuak. Serius sekali lah gue. Sekian banyaknya kasus, sekian banyaknya pengadilan yang kita tengok di televisi, sosial media. Baru kali inilah aku tengok JPU yang agak lain. Udah konyol ku tengok pengacara Firdaus, lebih konyol ku tengok lagi Sister Hong Manurung ini ya kan. Semarga awak pula lagi. Aduh, pengen ku bikin rambutnya itu bervolume biar nggak lepek ya kan. Dengan pedenya kau main video-videokan kemarin, dengan pedenya kau bawa-bawa rompi. Apa sih? Hah? Biar dikirain orang kau hebat, kau punya mental baja. Wanita perkasa tidak ada takutnya sama siapapun. Tidak. Itu justru mencoreng jabatan kau sebagai JPU. Orang-orang yang di bagian hukum, bagian kesehatan, itu bukan orang-orang yang sembarangan. Tapi kau membuat kita itu bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya keadilan di negara ini. Kemarin saya dibilang menye-menye, kali ini nanti saya dibilang kasar. Gak usah kau ngomong kayak gitu, gak cantik kau. Gak usah kau pala video-video kan, gak usah kau cari perhatian. Perhatikan dulu rambut kau yang lepek itu. Kau bikin kayak entah tepung terigu, tepung segitiga biru, entah apalah, biar mekar dulu rambut kau itu. Masa udah banyak uang masuk buat keramas, buat krimbat aja nggak ada, ya kan? Beli powder kek, sekali nggak pakai wig kau biar kembang rambut kau itu. Ada tuh udah muka lepek, rambut lepek. Aduh Tuhan, Sister Hong Manurung kayak gitu, lakinya kayak gitu, si piring kayak gitu, ular kayak gitu, sambal belacan juga kayak gitu, timis gosong kayak gitu, semua pokoknya ante-antenya kayak gitu. Dan aku rasa pun si Sister Hong ini beraninya cuma di pengadilan aja kayak gitu ya kan. Coba kalau ketemu di luar, lepek ku rasa semua. Intinya kalau mau jadi anggota sirkus in the gang, syarat utamanya harus ada longor-longornya. Buat para penegak hukum yang ada di kasusnya Nikita Mirzani, mohon maaf nih ya, cuman bertanya, gak ada maksud lain-lain, cuman bertanya. Aku ini ngomong dengan caranya Sister Hong Manurung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itok-itok, laik-laik, baik itu hakim, JPU, polisi, dan orang-orang yang ada di bagian sana. Sebagai orang yang awam, sekriminal apa sih kejahatan yang dilakukan sama Nikita Mirzani? Kalau di bagian hukum, setinggi apa sih kasusnya ini? Karena kalau kita tengok-tengok ya, setiap Nikita Mirzani sesudah dan selesai di pengadilan, wajib harus diborgol, pakai baju oranye. Macam yang terakhir itulah, Sister Hong itu dengan suara lantangnya, pakai dulu borgolnya, pakai dulu borgolnya. Kok kayak singa laut?
singa laut aku rasanya. Astaga Tuhan, banyak kali dosaku karena Oke serius. Tengok itu, setiap kali Nikita Mirzani ini selesai persidangan, sibuk kali harus pakai baju oranye, harus diborgol. Oke lah, mungkin sesuai dengan ketentuan hukum. Udah pakai baju oranye, udah tangan diborgol, berkerumun lagi kalian di situ. Banyak kali kalian yang mengawasi sampai nggak bisa lewat. Macam Justin Bieber datang ke Mangga 2 tanpa pembelian tiket. Orang-orang yang sudah merugikan negara aja triliunan rupiah. Gak palanya kayak gitu kali ku tengok kalian bikin. Posisinya pun kan di dalam ruang lingkup. Oke lah, tidak di dalam lapas, tapi kan dalam ruang lingkup, dalam pengawasan. Ada pagar, ada security, ada polisi, ada CCTV. Kecuali tadi kalian di persidangannya itu di dalam hutan Amazon atau hutan Kalimantan, mungkin takut lah ya kan Nikita Mirzani ini lari. Terkecuali Nikita Mirzani punya 1000 bayangan atau 1000 kaki. Segitunya kali kalian mengawasinya. Udah gak tahu lah, gak ngerti. Kenapa harus kayak gitu kali kalian? Baru kali ini aku tengok kasus yang terlalu protek, yang terlalu dijaga kali. Aduh, kayak mana aku bilang ya? Kurang ngerti juga lah aku mengatakannya. Apa memang kalau istilahnya Nikita Mirzani tidak pakai borgol, rambutnya Sister Hong makin lepek? Aduh, Sister Hong lagi yang kena ya kan? Nikita Mirzani yang diduga katanya kasusnya ini pemerasan, padahal itu suapan. Dijaga seketat mungkin. Terus kayak mana lah ya kan owner-owner skincare itu yang udah jualan tahunan, merugikan triliunan rupiah, memakan banyak korban. Tidak ada diberlakukan kayak gitu. Pesanku buat kalian para aparat yang ada di dalam kasusnya Nikita Mirzani ini. Kalau memang semisalnya ada kecurangan di dalam kasus ini dan tidak diketahui masyarakat, bahkan mungkin pun, sebenarnya ini tidak mungkin ya kan, kalian bisa menutupinya. Mungkin hari ini kalian lolos, tapi ingat masih ada hari esok. Hari esok kalian lolos, masih ada minggu depan. Minggu depan kalian masih lolos, masih ada bulan depan. Bulan depan kalian masih lolos, masih ada tahun depan. Tahun depan kalian masih lolos, masih ada kematian. Setiap ada wawancara atau undangan podcast, selalu mereka itu seperti jadi korban. Padahal di luar sana banyak kali orang yang menjadi korbannya mereka. Gilingan. Ternyata bukan kulit kau yang abu-abu, kepribadian kau yang abu-abu. Sebenarnya saya itu keluarga yang kurang mampu. Bahkan suami saya berhenti kuliah buat menguliahkan saya. Gimana? Video yang beredar waktu kau di podcast sama Atta Aureli itu, yang kau bilang, saya anak orang kaya, suami saya anak orang kaya, itu apa? Terus sekarang kenapa kau bilang terlahir dari keluarga miskin? Untuk saat ini saya pengen kembali ke asal usul saya. Asal usul mana? Ke pangkuan sang ilahi kau pengen kembali. Kau pengen tenang jualan, pengen kayak dulu, aktif, tanpa ada problema. Tapi kau salah pergaulan. Kau tengok nggak manusia yang di samping kau itu, benalu itu. Itu yang membuat kau semakin hancur. Para penggemar Nikita Mirzani, jangan bawa-bawa orang tua saya. Borjong, Lateung. Kau tidak terima ketika ortu kau dibawa-bawa sama netizen pendukungnya Nikita Mirzani. Kau lupa, kau memelihara seekor wanita gosong. Kan kau bayar, kau kasih uang, kau antar jemput ketika masa ikut ke pengadilan untuk menghina Nikita Mirzani. Anak-anaknya dibawa, maknya si Nikita Mirzani yang sudah almarhum pun dibawa-bawa. Setiap pilihan cercaan netizen yang datang ke kau nggak terima, tapi kau lupa dari tim kau itu juga begitu bejatnya, jahatnya, luar biasanya pukimaknya menghina keluarganya Nikita Mirzani. Nggak pernah kau tonton videonya si Miss Gosong itu, katanya si Miss tapi macam nggak pernah mandi. Hal-hal kayak gini yang bikin kita geram sama kalian sirkus indegen Jajan Belatung. Ketika tim kalian itu membulbul kubunya Nikita Mirzani, kalian teriak-teriak, ketawa-ketawa, nggak ada kalian marahin. Tapi giliran si Miss Gosong yang dibulbul, langsung datang si Jajan Belatung. Nanti saya proses, Lateung. Sampai kapan sih kalian itu menjadi manusia-manusia yang play victim? Rasa terbakar dengan api padahal kalian yang membuat api itu duluan. Rasa tersakiti padahal sebenarnya sumber penyakit itu dari kalian. Kemana-mana lah pendukungnya di sirkus ini ya. Satu glowing tapi napasnya bawang bombay. Macam mengalahkan telur puyuh.
Mak kemana-mana, muka entah kayak mana-mana, tapi merasa paling sempurna kali tuh. Jangankan skincare, filter aja nggak bisa menolong. Tapi merasa cakep kali, cantik kali, menghina-hina orang. Giliran dihina balik, oh menjerit, jeng.